Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang punya motor? Yang punya motor? Motor. Punya? Tahun berapa? 2000? Oh baru. Bapak tahun berapa? 2000? Nah, 2012. Pak, Bapak sebelum naik motor ambil wudhu. Lalu Bapak di atas motor baca Quran. Bolak-balik Bapak pergi baca Quran, pulang baca Quran. Sebulan motor ganti. Bos serius Pak. Sebulan motor ganti hilang. Ditabrak. Ringsek. Ya cara mah terserah Allah ya. Cara terserah Allah. Betul nggak bohong? Yang motor 2018 sudah punya mobil belum? Belum. Ya sudah. Good. Naik motor yang 2018 pakai wudhu. Kamu baca Quran sebisa-bisa kamu. Para pemirsa, dengan majunya alat komunikasi ya, juga berubahnya style atau lifestyle dari seseorang. Nah, seperti diungkapkan oleh Renaldi Kasali, itu orang yang hidupnya mulai melakukan flexing, kita harus hati-hati. Gayanya seperti Yusuf Mansur, hidupnya kan hidup flexing, hidup dengan menampilkan uang banyak, ya kan? Kemudian seolah-olah dia tuh berada di atas rata-rata manusia. Bisa bicara dengan alam gaib, bicara sama Tuhan, bisa bicara sama malaikat, Jibril lagi. Malaikat Jibril. Nanti Nabi Muhammad ditegur oleh malaikat Jibril. Wahai Jibril, ini orang yang bermodalkan selawat kepadamu. Kalau kita lihat, sebenarnya itu salah satu ciri ya. Seseorang tuh bisa, kata Renaldi Kasali itu, menyimpan program jahat. Dalam bahasa yang sederhana, bagaimana seorang penjahat untuk melancarkan misinya. Nah, adapun dakwah tuh covernya. Dia berdakwah sebenarnya penjahat. Jadi kembali kepada cerita Yusuf Mansur ini, dia menggunakan mimbar-mimbar dakwah untuk mencapai tujuannya bagaimana mendapatkan uang. Ini kejahatannya tuh di situ. Adapun second layernya itu bisa rumah tahfiz, bisa pesantren, bisa misalnya nih tabung tanah, dan bahasa-bahasa yang membuat orang lain merasa perlu berpartisipasi. Misalnya berbisnis batu bara, ya kan? Tambang. Nah, terakhir dia sibuk dengan urusan pasar modal, beli saham. Padahal itu semuanya itu ya kalau kita lihat pastilah sebagai basic dari modalnya itu bagaimana mendapatkan uang dari masjid-masjid, uang sedekah, misalnya kotak amal, segala macam gitu. Malah dalam video juga kita dengar dia ingin mengkoordinir laundry. Jadi santrinya itu harus dieksploitasi sampai laundry pun akan dia manfaatkan untuk mendapatkan uang. Jadi pesantrennya itu bukan pesantren yang murah gitu. Mahal. Misalnya 5 juta, 4 juta. Kalau sebegitu untuk tahfiz Quran aja, waduh, dengan uang 6 juta itu kalau di Kairo itu sudah hidup 6 bulan. Dengan 2 bulan di sini, di Kairo itu udah 1 tahun. Iya kan? Di Bapak Ibu memodali anak 6 bulan di rumah tahfiznya Yusuf Mansur. Di Kairo belajar dengan Syekh Masyayikh. Doktor-doktor hafiz Quran, belajarnya gratis. Itu yang cukup dengan uang 2 bulan. Wah, itu udah sama dengan 1 tahun. Itu dari segi biaya.
Dari segi hasil bagaimana? Ya jelas, orang belajar di pusatnya itu di kiri kanan para hafiz itu banyak sekali. Ini salah satu contoh. Dia nggak perlu flexing, nggak perlu menampilkan sekolah seolah-olah seperti sekolah hebat gitu. Ada belajar memanah, ada kata belajar berenang, ada belajar naik kuda. Itu kan sebenarnya kalau sekarang nilainya itu kan nilai olahraga aja, enggak lebih itu. Olahraga. So kalau di zaman Nabi dulu ya nilainya itu tentara ya, militer. Karena dulu itu orang yang bisa memanah itu kan jadi tentara, nanti tentara yang hebat gitu. Dia memanah di atas kuda atau memanah di atas bukit. Itu cerita Nabi dalam perang Uhud gitu. Kalau sekarang nggak ada nilai-nilai itu sudah nggak ada. Nilainya sekarang ini bagaimana orang bisa berenang, ya kan, olahraga aja atau untuk kesehatan. Jadi Yusuf Mansur mencoba menjual, ya seolah-olah dia tuh nampak gitu, hebat. Itu yang disebut oleh definisi Renaldi Kasali itu komunikasinya itu dipakai dengan gaya flexing. Tapi isinya apa? Isinya nanti pasti sebuah kejahatan. Dengan kafir nanti dakwah, kafir nanti bicara Islam, sebenarnya ya kejahatan aja. Itu tidak beda dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang ribut sekarang ini. Tempat cuci uang gitu kan. Artis kayaknya ya seolah dia tuh seperti sultan gitu. Ternyata usahanya itu adalah tempat cuci uang. Nah, kita nggak tahu sejauh mana nanti keseriusan aparat hukum mengungkap kejahatan ini. Ini sama-sama ya flexing gayanya, tampil dengan gaya yang wah. Nah, ketika Islam kena fitnah seperti itu, disinilah kita kasihan sekali gitu. Jadi di negara-negara yang masyarakatnya yang paradok, ada segelintir orang kaya yang kekayaannya melimpah, kemudian ada nanti lautan masyarakat miskin dengan pendidikannya hanya sampai kelas 2 SMP. Wah, ini sasaran eksploitasi ya. Dan yang tidak mengenal rasa kasihan, dia eksploitasi kelompok ini. Itu Yusuf Mansur ini. Yusuf Mansur. Nasib orang katanya akan berubah kalau ikut dia, ternyata enggak, orang makin susah. Tidak saja dalam urusan duniawi, lebih-lebih lagi dalam urusan ukhrawi. Mau uji lagi? Wah, itu kalau diuji dengan fakta-fakta, Yusuf Mansur tuh mencret dia. Dia nggak bisa lari. Mau lari kemana? Satu kasus ini paket umrah merdeka gitu. Aduh, dia nggak bisa lari itu. Nanti dijual dengan apa ini cerita, apa itu? Perusahaannya yang sudah bangkrut itu. Iya kan? Dia jual dengan cerita-cerita seperti itu, sehingga orang ini mau masuk menggugat dia dari mana? Itu bingung ini. Ada bahasa agama, tapi sebenarnya ini penindasan gitu. Ditempuh melalui peradilan. Peradilan mana? Wah, itu pusing sekali itu. Karena dia itu telah merancang, seperti cerita Iqbal dan kesimpulan Pak Zaini Mustafa itu, dia sudah merancang bagaimana menjadi penjahat yang berlindung di balik jubah-jubah agama. Jadi ini nggak main-main gitu. Kita awasi tuh orang-orang yang suka flexing, tampil sebagai manusia, wah gitu. Kalau Yusuf Mansur tampil sebagai manusia yang dekat dengan Tuhan, yang bisa ngomong sama Nabi, yang bisa mendatangkan rezeki dalam waktu 40 hari, uangnya masuk ke rekening sendiri-sendiri. Hasilnya itu bullshit. Nggak ada. Coba kalau jadi kita buka data. Kan udah 20 tahun dia tuh cerita-cerita begini. Ada nggak satu orang aja yang sudah ditransfer oleh malaikat? Kasih tahu saya.
Malaikat datang gitu, transfer uang ke rekening jemaahnya yang sudah ikut tadi itu. Walaupun itu ibu-ibu jilbab juga banyak juga yang apa dia tertipu atau dia bersekongkol, kita nggak tahu. Mana tuh coba yang udah ditransfer uang ke rekening masing-masing oleh Tuhan gitu. Satu aja coba, satu aja. Jadi inilah salah satu bentuk, kata Renaldi Kasali itu, hidupnya penuh seperti manusia glamor, menjual isu-isu yang populis. Nah, isu populis itu soal agama, tapi sebenarnya dia itu adalah penjahat. Penjahat. Ya mudah-mudahan kita senantiasa waspada dan hati-hati, biar tidak terus-menerus menjadi korban dari manusia-manusia yang berotak jahat, yang tega menjual isu-isu agama untuk memperoleh uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.